Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hati kita, selalu dalam naungan hidup kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami. 3 pekan sudah kami lewati Tuhan Yesus. Saya, para pelayan, jemaat, pagi ini boleh sama-sama kita beribadah. Karena Tuhan menyatakan kesetiaannya buat kita semua. Inilah bukti Dia setia buat kita semua. Haleluya Tuhan Yesus. Kau sungguh kudus Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Yesus. Kau selalu menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur akan itu Tuhan Yesus. Yes Tuhan, Kau Bapa yang sungguh setia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lebih dari harta, karena Engkaulah segalanya. Yes, Yesus. Dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Sebentar Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, menyanjung Engkau lebih lagi dan lebih dalam lagi Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, bumi dan surga memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang sangat rahmat kudus. Kudus Engkau Yesus, kudus Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus.
pujimu, indahlah Kau Tuhan, alam raya pujimu, haleluya. Kau Allahku, surga bersorak memujimu, indahlah Kau Tuhan, alam raya pujimu, haleluya. Kau Allahku, surga bersorak memujimu, indahlah Kau Tuhan, indahlah Kau Tuhan, alam raya pujimu, haleluya. Kau Allahku, surga bersorak memujimu, indahlah Kau Tuhan, alam raya pujimu, haleluya. Kau Allahku, haleluya. Kau Allahku, haleluya. Kau Allahku, kudus namamu Tuhan. Kudus namamu Yesus, dan kuduslah Engkau ya Tuhan. Itulah angkatan pujian kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memuji dan bersorak namamu Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Shalom. Kita ingin lebih lagi untuk menyembah Tuhan, bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita nyanyikan Bagai Raja Wali. Katakan aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai apa? Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, bawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan melewati badai maupun apapun yang menghadang dalam hidup kita, karena kita yakin dalam kepak sayap Tuhan kita akan selalu aman. Selanjutnya kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu memegang kami Yesus. Nyanyikan lagu ini, ku kan terbang tinggi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Firman-Mu, firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Katakan firman-Mu Tuhan Yesus, berita bagi kami Yesus. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Yesus, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama kita terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, tetap menopang. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, selalu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan Yesus ditinggikan. Glory bagi-Mu Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat kami susah, saat kami senang Tuhan Yesus, Kau selalu dalam hidup kami Yesus. Karena itu Tuhan, kami percaya janji-Mu. Mari kita nyanyikan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami Yesus.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu selalu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku dengan segenap hati kita nyanyikan, sungguh besar setiamu Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata bagi hidup kami Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, dalam hidup kami Yesus, Kau selalu memberikan
kami kekuatan, Kau selalu memberikan kami pedoman hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali berada di minggu yang ketiga setelah kita melakukan ibadah secara online seperti ini. Tapi saya merindukan Bapak Ibu tidak berkecil hati sekalipun kita beribadah dengan cara seperti ini. Tapi kita tetap berada dalam kasih Kristus, kita tetap berada dalam persekutuan, dan kita tetap bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Untuk itu mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Engkau melindungi kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dalam menghadapi situasi-situasi saat ini. Biarlah Tuhan berfirman bagi setiap kami, kuatkan, teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap memandang Allah yang baik, Allah yang terus menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi secara khusus hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan semuanya adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan bersabdalah bagi setiap kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Kenapa Bapak Ibu saya katakan menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah? Karena saya merindukan jemaat GPI Efata Cibinong boleh tetap bertumbuh di dalam iman dan di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, bahkan dalam kasih karunia Allah sekalipun dalam situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu mari kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua Bapak Ibu dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 1, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Filipi adalah jemaat hasil dari penginjilan Paulus kepada seorang perempuan penjual kain ungu yang bernama Lydia.
Dia adalah seorang perempuan pengusaha yang kaya. Dan dia bersama-sama dengan orang-orang yang lain membuat persekutuan yang disebut oleh Paulus adalah jemaat Filipi. Di awal pelayanannya Bapak Ibu, Paulus banyak sekali menerima bantuan dari jemaat ini. Sampai pada akhirnya bantuan itu terputus karena jarak dan situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi setelah sekitar 10 tahun Paulus terputus dengan jemaat Filipi, Paulus berada dalam penjara, berada dalam tekanan. Dan di dalam tekanan itu jemaat Filipi mendengar berita tentang pemenjaraan daripada Paulus. Sehingga jemaat Filipi memberikan bantuan kepada Paulus ketika Paulus ada di penjara. Yaitu dengan salah seorang yang bernama Epaphroditus. Dan melalui Epaphroditus inilah Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Filipi. Bapak Ibu, jemaat Filipi adalah gambaran jemaat yang sangat bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Bahkan bertumbuh dalam kasih karunia Allah yang begitu melimpah-limpah. Dan kita akan melihat Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh jemaat ini sehingga Paulus sangat bersukacita ketika mendengar kabar tentang jemaat ini. Dan juga mengirimkan surat kepada jemaat ini. Dan kita melihat Bapak Ibu, ini juga menjadi perenungan bagi kita semua untuk jemaat GPI Efata Cibinong. Mari menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kita akan melihat Bapak Ibu ada 3 hal di sini yang menjadi poin bagi kita pada pagi hari ini untuk kita boleh bisa menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah seperti jemaat Filipi. Yang pertama kita melihat di ayat yang kelima Bapak Ibu, di situ Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama yang membuat jemaat Filipi menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah adalah yang pertama adalah karena ada persekutuan yang erat di dalam jemaat ini. Kenapa saya katakan ada persekutuan yang erat di dalam jemaat ini? Sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, situasi yang tidak memungkinkan, Paulus ada dalam penjara, tapi Paulus tidak memutus persekutuannya dengan jemaat Filipi. Begitupun dengan jemaat Filipi, ketika Paulus menghadapi masalah, persoalan, mereka tidak melupakan persekutuan mereka dengan pendiri mereka, yaitu Paulus. Yang mereka anggap menjadi gembala bagi mereka, yang harus memimpin menuntun mereka, dan mereka tidak melupakan itu sehingga mereka meringankan beban Paulus dengan memberikan bantuan kepada Paulus ketika Paulus ada dalam penjara. Apa isi surat daripada Paulus kepada jemaat Filipi? Di ayat pertama dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Di sini bisa terlihat Bapak Ibu, Paulus, Timotius sebagai hamba-hamba Kristus memiliki persekutuan yang erat dengan jemaat dan juga dengan para diaken yang ada di jemaat Filipi. Artinya Bapak Ibu, jemaat Filipi tetap berjalan dengan baik sekalipun Bapak Ibu sempat terputus jarak dengan Paulus. Tetapi mereka tetap erat dalam persekutuan mereka. Dan saya merindukan Bapak Ibu dalam kondisi saat ini, sekalipun kita bersekutu di rumah kita masing-masing, mari kita mempererat persekutuan kita di dalam jemaat. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, jangan sampai persekutuan kita renggang, jangan sampai persekutuan kita terputus. Tetapi justru dalam momen-momen seperti ini, persekutuan kita harusnya semakin erat. Jadi Bapak Ibu, mari kita memulai dari rumah, ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, persekutuan lembaga pertama yang Allah ciptakan di dunia ini adalah keluarga. Dimulai dari Adam dan Hawa. Allah merindukan dalam kondisi situasi saat ini, persekutuan dalam keluarga kita buat semakin erat. Jadi sekalipun dengan ibadah online seperti ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai pas di jamnya kita ibadah,
kita setiap anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing. Istri sibuk mencuci, ya kan? Bapak-bapaknya sibuk mengurusi urusannya. Ya. Mungkin ada mertua di rumah kita sibuk dengan masak, dengan yang lain. Ya. Anak-anak sibuk dengan nonton TV. Jadi Bapak Ibu, mari dalam momen-momen saat ini kita keluarga demi keluarga mempererat persekutuan kita dengan anggota keluarga kita masing-masing. Ajak suami istri berkumpul, ajak mertua, ajak juga menantu, ajak juga anak-anak kita untuk kita bersama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan saat ini. Jadi Bapak Ibu, mari jadi jemaat yang bertumbuh dalam kondisi dan situasi apapun, yaitu menjadi jemaat yang bertumbuh dalam sebuah persekutuan yang erat. Situasi kondisi jangan sampai membuat persekutuan kita menjadi kendor. Bahkan di ayat yang kedua Bapak Ibu, yang menjadikan jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Selain dalam persekutuan ini ada komunikasi, ada interaksi satu dengan yang lain. Dan yang kedua juga Bapak Ibu, di ayat yang kedua dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Artinya dalam persekutuan ini Bapak Ibu ada kasih karunia, ada juga damai sejahtera. Mari Bapak Ibu dalam persekutuan kita dengan keluarga kita, dengan jemaat, sekalipun dengan kondisi seperti ini, mari kasih itu jangan terputus, kasih itu jangan menjadi dingin, kasih itu jangan jadi hilang, tetapi justru kasih kita semakin melimpah dalam persekutuan kita yang semakin erat. Dan selanjutnya juga Bapak Ibu ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam persekutuan kita. Maka untuk itu Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, kekhawatiran mari kita buang jauh-jauh. Jangan jadikan situasi ini menjadi momen untuk kita khawatir, untuk kita takut melemahkan iman kita. Tetapi justru kita semakin percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Di sini juga bisa terlihat Bapak Ibu bahwa Paulus menunjukkan kasihnya kepada jemaat dengan mengirimkan surat untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya daripada jemaat Filipi. Jemaat Filipi juga menunjukkan kasihnya kepada Paulus yang ada dalam penjara, yaitu dengan memberikan bantuan melalui Epaphroditus. Artinya Bapak Ibu ada kasih, ada saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain, dan juga ada damai sejahtera. Sehingga Paulus tidak perlu takut kekurangan di dalam penjara karena ada jemaat Filipi yang menolongnya. Jemaat Filipi tidak perlu takut, tidak perlu cemas ketika tidak ada pemimpinnya yang memimpin mereka. Tetapi melalui surat daripada Paulus, Paulus merindukan jemaat Filipi semakin penuh dengan damai sejahtera daripada Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu dalam persekutuan kita harus perkuat kasih, kita harus perkuat damai sejahtera dalam persekutuan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, dan terlebih-lebih bersama dengan Allah kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan juga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu mari dalam persekutuan kita mengingat satu dengan yang lain dan kita saling mendoakan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti Paulus, sekalipun dalam himpitan, sekalipun dalam penjara, tapi dia tetap mengingat jemaatnya, yaitu jemaat Filipi, dan mendoakan mereka. Begitu juga dengan jemaat Filipi, mereka bukan cuma sekedar memberikan bantuan kepada Paulus, tetapi juga mereka mendoakan Paulus supaya kuat menghadapi apa yang dihadapi oleh Paulus, yaitu dengan pemenjaraan yang dihadapinya. Untuk itu mari Bapak Ibu, di sini Paulus sangat bersukacita, sangat bersyukur ketika mengingat jemaat Filipi. Jemaat Filipi bertumbuh dalam persekutuan yang semakin erat, semakin kuat. Dan itu juga menjadi harapan saya untuk jemaat GPI Efata Cibinong dalam kondisi situasi seperti ini. Saya merindukan persekutuan kita dengan anggota keluarga kita semakin erat, dan ini akan menjadi sukacita bagi kita semua. Biarlah kasih karunia itu semakin bertambah, damai sejahtera semakin melimpah bagi kita semua. Bahkan di ayat yang kelima tadi yang menjadi poin yang pertama ini, aku mengucap syukur kepada Allahku
karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya Bapak Ibu, ada ucapan syukur di dalam setiap persekutuan kita bersama dengan keluarga yang lain. Dengan anggota keluarga kita ada ucapan syukur. Artinya kita mengutarakan ucapan syukur kita meskipun dalam kondisi situasi seperti ini. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya dalam kondisi yang saat ini Allah merindukan dalam persekutuan kita, keluarga dengan keluarga, ada ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Allah. Dan kita sampaikan juga menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa kita tetap mengucap syukur sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Untuk itu mari Bapak Ibu jadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Poin yang pertama yang bisa saya sampaikan supaya kita bisa menjadi jemaat yang bertumbuh seperti jemaat Filipi, yaitu kita memiliki persekutuan yang erat. Dan yang kedua Bapak Ibu, untuk menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah, di ayatnya yang ke-6 kita bisa melihat di situ, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, di situ ada pekerjaan baik yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Dalam kondisi situasi saat ini Bapak Ibu, kita harus menunjukkan pekerjaan baik yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa kita ini jadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Jemaat Filipi sudah menunjukkan pekerjaan baiknya mereka, yaitu dengan persekutuan mereka yang semakin erat, dengan bantuan yang mereka bisa berikan untuk meringankan beban daripada Paulus. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Allah, kita juga harus melakukan pekerjaan yang baik untuk menunjukkan bahwa kita pun menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan? Pekerjaan baik apa yang bisa kita lakukan saat ini? Pekerjaan baik yang bisa kita lakukan saat ini adalah yaitu melalui ketaatan kita. Ketaatan adalah salah satu pekerjaan baik yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu mendukung pemerintah dalam menghadapi wabah daripada virus COVID-19, yaitu dengan ketaatan, dengan mendengarkan perintah instruksi daripada pemerintah untuk kita boleh menjaga jarak satu dengan yang lain, kita menjaga kebersihan kita menjaga imun kita supaya kita tetap kuat dan kita tidak terserang. Dan kita juga menjaga orang-orang sekitar kita supaya jangan sampai kita pun menularkan penyakit kepada mereka. Untuk itu mari keluarga demi keluarga kita harus menjaga satu dengan yang lain. Itulah pekerjaan baik yang bisa kita lakukan saat ini. Kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita untuk menunjukkan bahwa kita pun bisa melakukan pekerjaan baik, yaitu dengan mengikuti apa yang baik yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Dan di ayat yang ke-7 Bapak Ibu di situ dikatakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Artinya Bapak Ibu, Paulus merindukan bahwa jemaat Filipi pun mengambil bagian yang sudah diambil oleh Paulus. Dalam kondisi situasi yang Paulus dalam penjara, mungkin ruang lingkup dia untuk memberitakan Injil terbatas. Dan Paulus merindukan jemaat Filipi boleh menjadi perpanjangan tangan daripada Paulus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada banyak orang supaya banyak orang imannya semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di keluarga masing-masing, mari beritakan Injil bagi keluarga kita, beritakan Injil bagi banyak orang, bisa melalui sosmed, bisa melalui WA, Facebook, dan juga bisa melalui banyak hal, termasuk juga melalui ibadah online seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu tetap lanjutkan pekerjaan baik, ambil bagian dalam pekerjaan baik, memberitakan Injil. Selanjutnya Bapak Ibu, pekerjaan baik apa lagi yang bisa kita ambil untuk kita
menjadi jemaat yang bertumbuh, yaitu hidup sepadan dengan Injil. Hidup sepadan dengan Injil. Artinya memiliki kehidupan yang tetap berada dalam koridor firman Allah. Di ayat yang ke-27 kita bisa melihat Bapak Ibu, di pasal yang pertama ini dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya Paulus merindukan kita terus bertumbuh kuat di dalam iman kita, yaitu dengan berita Injil yang bisa kita sampaikan kepada saudara dan juga kepada keluarga kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengambil bagian ini untuk kita bersama-sama menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di situ juga dikatakan di ayat 7 selanjutnya, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Artinya Paulus mau menguatkan, meneguhkan, meyakinkan jemaat lagi Bapak Ibu, ya, sekalipun dalam kondisi yang terhimpit dalam penjara, Paulus tetap memberitakan Injil, meneguhkan Injil untuk boleh disampaikan kepada banyak orang. Dalam keadaannya di penjara, dia tetap mengirimkan surat kepada jemaat Filipi untuk menguatkan jemaat itu. Untuk itu mari Bapak Ibu kita terus menguatkan satu dengan yang lain, hidup sepadan dengan Injil, terus menyampaikan kabar baik kepada banyak orang supaya iman semua orang dikuatkan dalam Kristus Yesus. Untuk itu kita lihat Bapak Ibu di ayat ke-8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sekalipun ada kerinduan di hati Paulus Bapak Ibu, untuk Paulus bisa berkumpul bersama dengan jemaat Filipi, memuji memuliakan Allah, menyampaikan firman Tuhan secara langsung, tetapi dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan Bapak Ibu. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun Paulus tetap memberitakan Injil kepada jemaat Tuhan. Bahkan di situ dikatakan Allah menjadi saksiku. Artinya Bapak Ibu, dalam kerinduan kita untuk kita bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan tempat ini, dan saya juga merindukan Bapak Ibu di rumah kita masing-masing juga tetap memuji Tuhan. Tidak perlu kita menyampaikan, Pak saya sudah memuji Tuhan dengan keluarga. Tidak perlu, Allah yang menjadi saksi bagi kita semua. Tapi saya merindukan kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu kita membawa keluarga kita untuk kita berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Allah, dan Allah akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita menjadi umat yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita melihat Bapak Ibu yang ketiga, selain tadi poin yang pertama adalah memiliki persekutuan yang erat, yang kedua yaitu memiliki pekerjaan yang baik atau melakukan pekerjaan yang baik, dan yang ketiga Bapak Ibu di ayat 9 dan di ayat 10 di situ dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di situ di ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku. Artinya Paulus berdoa merindukan jemaat Filipi itu boleh bertambah, melimpah dalam kasih karunia Allah, yaitu melalui pengetahuan dan juga pengertian yang benar akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengetahuan saja tidak cukup, kita harus dibagi dengan pengertian akan firman Tuhan. Karena Bapak Ibu, ketika kita salah memiliki pengetahuan, kita salah memiliki pengertian akan firman Tuhan, bisa terjadi sesuatu yang fatal. Bisa menjadi sesuatu yang membahayakan, bukan cuma untuk kita, bukan cuma untuk keluarga kita, bahkan juga bisa membahayakan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu, memiliki pengetahuan yang salah, memiliki pengertian yang salah, bisa mengambil keputusan yang salah. Itu sifatnya akan fatal bagi kita semua. Kita bisa belajar Bapak Ibu dalam kasus beberapa hari yang lalu yang kita bisa dapat kabar, yaitu
di Bandung ada salah satu gereja di mana mereka tetap mengadakan persekutuan, mereka tetap mengadakan ibadah dalam kondisi situasi yang sudah dihimbau oleh pemerintah, ya, tetapi mengambil keputusan, mengambil tindakan yang justru membahayakan bagi jemaatnya. Ya, kita bisa melihat Bapak Ibu ada data dari 637 jemaatnya, di situ dikatakan ada 226 positif kena virus COVID-19. Hampir 35% daripada jemaat yang ikut ibadah di sana, mereka kena virus daripada COVID-19. Karena Bapak Ibu, pengertian pemahaman yang keliru, yang salah bisa berakibat fatal bagi kita semua. Untuk itu mari Bapak Ibu, pengetahuan kita harus kita seimbangi dengan pengertian kita yang benar. Sudah dihimbau, sudah diarahkan. Mari kita jangan membangkang, kita jangan menerobos. Seolah-olah umat Tuhan, orang Kristen itu kebal akan virus. Tidak Bapak Ibu. Kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan. Dan Allah mau melalui kelemahan kita itu, Allah mau menguatkan kita, yaitu melalui ketaatan kita kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu, mari jemaat daripada GPI Efata Cibinong, mari jangan bertindak hati-hati, jangan mengambil keputusan yang gegabah sehingga berakibat fatal bagi kita semua. Mari kita boleh menjadi jemaat yang bertumbuh dalam Kristus Yesus dengan pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Saat-saat ini Bapak Ibu dalam kondisi situasi seperti ini, banyak orang mengkait-kaitkan bahwa situasi ini situasi akhir zaman, situasi yang akan kedatangan Kristus Yesus, dan banyak orang menyerukan Mesias di sana, Mesias di sini. Banyak juga Bapak Ibu orang-orang menyuarakan suara Tuhan atau mendengar suara Tuhan, padahal belum tentu dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Untuk itu mari Bapak Ibu kita harus menguji iman kita. Kita harus menguji pengetahuan dan pengertian kita akan firman Tuhan, supaya kita jangan ceroboh, supaya kita jangan sampai tersesatkan dengan pengetahuan, dengan pengertian yang salah akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari jemaat Tuhan dalam keluarga, dalam situasi seperti ini kita semakin hari semakin memperbanyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita memperbanyak pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita menumbuhkan pengertian, menumbuhkan pengetahuan di dalam diri kita, supaya kita juga bisa mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Untuk itu mari Bapak Ibu belajar dari kasus beberapa hari yang lalu. Kita belajar menjadi orang Kristen yang taat, menjadi umat Allah yang taat, yaitu dengan memiliki pengertian dan pemahaman yang benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita bisa melihat juga di ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita suci dalam pikiran kita suci dalam hati kita suci juga dalam tindakan kita. Jangan bercacat, tapi kita suci dan kudus. Di hari-hari kita akan mendekati hari Tuhan yang akan datang. Untuk itu mari kekudusan itu yang Allah kehendaki di dalam diri kita, yaitu termasuk juga kekudusan dalam tindakan, dalam perbuatan kita. Untuk itu mari dalam kondisi situasi seperti ini kita semakin membawa diri kita kudus di hadapan Tuhan, yaitu dengan memperbanyak persekutuan, memperbanyak pekerjaan yang baik, bahkan juga menambahkan pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Di ayat 11 juga dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Perbanyak buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita, yaitu dengan perbuatan kita, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk kita boleh menunjukkan kepada dunia bahwa kita pun
menjadi warga negara yang baik, menjadi umat Allah yang baik, yang tetap memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam kondisi situasi seperti ini tidak menjadi penghalang untuk kita boleh menghasilkan buah kebenaran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu, saya mengingatkan kita semua menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini, tetapi kita tetap bisa menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, ada 3 poin yang bisa saya sampaikan hari ini bagi kita semua untuk kita boleh bisa menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia seperti jemaat Filipi, yaitu pertama, memiliki persekutuan yang erat, dan yang kedua, memiliki pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita untuk kita boleh terus bertumbuh dalam kondisi, dalam situasi apapun. Kita boleh menjadi jemaat yang terus memuliakan dan terus memuji Allah. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk jemaat Tuhan, kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami menyatukan hati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami menyatukan hati kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong pemerintahan kami, menolong presiden ya Tuhan. Bahkan juga sampai jajarannya, sampai ke RT RW. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah melalui perpanjangan tangan mereka ya Tuhan, nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Dan mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan damai sejahtera, sukacita bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, akibat daripada virus ataupun mungkin cuaca yang kurang baik ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan, biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga demi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya akibat daripada virus ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menghibur mereka, menguatkan, meneguhkan iman mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap percaya kepadamu ya Tuhan, supaya mereka juga tetap memuliakan nama Tuhan dalam kondisi situasi seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan para tim medis, bahkan juga aparat, bahkan juga semua orang yang mengambil bagian ya Tuhan untuk menyelesaikan, menjalankan tugas mereka ya Tuhan dalam menghadapi virus ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka, bahkan juga memberikan kesehatan bagi mereka supaya mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Saat ini kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun kami berada, biarlah Tuhan memberkati kami, melindungi, menyertai kami yang bekerja ya Tuhan. Terus Tuhan berikan kekuatan bagi kami, biarlah kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik, tapi juga kami tetap beriman kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi, memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah Tuhan perkuat tubuh mereka ya Tuhan, biarlah mereka juga semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah iman kami tidak goyah Tuhan, tapi iman kami semakin bertumbuh dalam kondisi situasi seperti ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, biarlah dalam kondisi situasi saat ini, biarlah jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah, boleh mempererat persekutuan mereka, keluarga demi keluarga, jemaat demi jemaat ya Tuhan. Kami juga boleh melakukan pekerjaan yang baik, mengambil bagian dalam melakukan pekerjaan baik, yaitu dengan memberitakan kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan kami boleh menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Kami juga boleh semakin menambahkan pengetahuan dan pengertian kami akan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengambil tindakan, kami boleh mengambil keputusan yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Engkau. Biarlah Tuhan terus menuntun jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah kami boleh terus bisa boleh memuji nama, memuliakan nama Tuhan dimanapun
dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan doa-doa kami ini. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Dan juga yang akan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Telah tiba kita di akhir ibadah kita. Kita mari bersatukan hati kita. Tuhan Yesus, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Kau tak pernah membiarkan kami sendiri. Kau selalu menopang hidup kami, Kau menuntun hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin selalu bersamamu Yesus. Kami ingin selalu bersamamu dalam naungan-Mu. Karena Engkau Tuhan Yesus selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, penghiburan. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kami. Mari kita nyanyikan lagu Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak dalam hidup kami Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kami ragukan Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya.
anugerah hatiku. Engkau yang bertindak dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan bagi setiap kami yang kesusahan. Beri pertolongan, anugerah-Mu sungguh besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Benar Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh besar dan melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, inilah umat-Mu Tuhan Yesus. Kami telah beribadah, mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu persiapkanlah hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin.